selalu setia untuk menolong kita dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, kami seluruh jemaat yang berkumpul pada malam hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak pandai berkata-kata ini. Juga Engkau memberkati seluruh anak-Mu yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini, supaya mereka juga mendapat berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Senang saat ini kembali berada bersama dengan saudara-saudaraku yang terkasih. Ibadah jam 6 sore, kita selalu terkoneksi dengan seluruh jemaat yang ada di sini. Saya bersyukur bahwa kita selalu ada dalam kehendak Tuhan, kita selalu hadir dalam ibadah-ibadah yang telah diadakan di gereja ini, karena dengan beribadah bersama-sama di tempat ini, maka kita akan bisa saling berbagi, saling tolong-menolong, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Juga bagi saudaraku yang mengikuti ibadah lewat streaming atau online, saya juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Saya mengundang juga Bapak Ibu yang masih online untuk datang bersama-sama dengan kita, karena onsite itu lebih seru ya, lebih menyenangkan, feel-nya lebih dapat gitu kata orang-orang sekarang daripada online. Online itu kita bisa nyambi segala macam. Kadang-kadang ini pengalaman saya, walaupun ada juga teman saya yang kalau ibadah online dia betul-betul mempersiapkan diri, tapi kebanyakan kan enggak ya. Jadi kalau kita beribadah bersama-sama di tempat ini pasti lain suasananya. Bapak Ibu kalau ada sesuatu bisa langsung datang ke Om Simon atau Tante Els, minta didoakan, tiba-tiba banyak hal yang bisa kita lakukan. Di rumah kita nggak bisa lakukan itu. Jadi saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang masih online, datanglah beribadah bersama-sama di tempat ini. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang doa yang penuh kuasa. Itu judul firman Tuhan pada malam hari ini. Doa yang efektif, doa yang powerful, dan doa yang didengar oleh Tuhan. Mari kita membaca dalam kitab Yakobus 5 ayat 13-18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Pergumulan kita dalam berdoa adalah apakah doa kita didengar oleh Tuhan. Ketika kita berdoa kadang-kadang kita juga ragu, doa ini apa didengar Tuhan atau enggak ya. Apakah doa kita ini dijawab oleh Tuhan atau tidak. Selanjutnya, apakah doa kita ini bisa mengubah segala sesuatu. Artinya dengan doa yang dijawab oleh Tuhan, apakah itu mengubah kehidupan kita atau tidak? Pasti jawaban kita semua tidak sama ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang merasa doanya dijawab oleh Tuhan, pasti mengatakan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Ketika kita sakit, kita berdoa sama Tuhan, terus Tuhan menyembuhkan kita, maka pasti ada terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena sakit, kita kembali setelah sembuh, kita kembali beraktivitas. Kita bisa kembali melayani kalau dia adalah seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan. Dia bisa bekerja kembali kalau dia seorang pekerja atau seorang karyawan. Pokoknya dia bisa melakukan kembali seluruh aktivitas kalau dia sembuh. Dan ketika Tuhan menyembuhkan dia, maka pasti ada perubahan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain Bapak Ibu sekalian. Ketika kita merasa Tuhan menjawab kita dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, ketika Tuhan menjawab doa kita. Ketika kita minta Tuhan, aku sudah lama kerja, kok nggak dapat promosi. Ketika kita
dipromosikan tentu ada yang berubah dalam hidup kita, ada yang berubah dalam keluarga kita karena tentu penghasilan kita jadi lebih baik, keluarga kita bisa lebih mendapat jaminan keuangan yang lebih baik dan sebagainya. Dan kalau kita cinta Tuhan, maka kita juga bisa memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengajarkan bahwa kita juga harus mengingat pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Itulah yang terjadi ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi bagaimana kalau nggak dijawab Bapak Ibu sekalian? Ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Ketika tidak terjadi mujizat ketika kita berdoa. Padahal kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Sedangkan firman Tuhan tadi yang kita baca mengatakan doa orang yang benar besar kuasanya. Tentu kita semua ingin doa kita didengar Tuhan. Semua kita ingin doa kita menjadi efektif, doa yang berhasil, doa yang besar kuasanya. Yakobus kepada jemaatnya memberi contoh tentang Elia. Ia memberi contoh tentang Elia dan doa yang dijawab oleh Tuhan. Pasal 5 ayat 17 kitab Yakobus mengatakan demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia adalah manusia yang sama dengan kita. Kalau kita membaca dalam King James Version, dia mengatakan begini. Elijah was a man subject to like passions as we are. Artinya Elia itu adalah manusia yang tunduk atau takluk kepada perasaan-perasaan yang sama dengan kita. Artinya Elia itu dalam terjemahan lain mengatakan Elia itu naturnya sama dengan kita. Kalau perasaan kita ada perasaan takut, Elia juga sama. Kalau kita merasa frustrasi kadang-kadang, Elia pun merasakan. Kalau ada keputusasaan dalam hidupnya, dalam diri kita, Elia pun juga mengalaminya. Itulah artinya Elia itu sama dengan kita. Kelemahan-kelemahan dari diri Elia pun ada. Ia bukan manusia setengah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan juga manusia super yang punya segala kesempurnaan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kerohaniannya dia juga bukanlah orang yang sempurna. Ia sama dengan kita, kata Yakobus. Ia juga manusia yang punya natur dosa. Punya juga rasa takut, punya rasa putus asa yang seperti kita bahas tadi. Ia pernah frustasi dan depresi karena ketakutan melawan Isabel, ya kan? Sebagai manusia juga, Elia mungkin juga punya keraguan apakah doanya dijawab oleh Tuhan. Walaupun dalam perjanjian lama, kita tahu semua perjalanan pelayanan Elia yang penuh dengan kisah-kisah yang spektakuler. Elia ini mungkin salah satu nabi yang paling besar. Sampai di Alkitab pernah dikatakan bahwa sebelum Yesus datang nanti Elia akan datang lebih dulu. Walaupun kemudian ditafsirkan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Banyak mujizat besar terjadi dalam pelayanan Elia. Orang mati pun bangkit dalam pelayanan Elia. Itu anak dari janda di Sarfat ya. Dia mati dan bangkit setelah didoakan oleh Elia. Tapi Yakobus dalam hal ini ingin menekankan Bapak Ibu sekalian tentang kemanusiaan Elia yang sama dengan kita. Bukan hal-hal spektakuler yang dilakukannya. Dia pun punya kelemahan. Elia bisa menghentikan hujan, bisa juga mendatangkan hujan. Ia bisa mendatangkan api dari langit untuk membakar persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan ketika dia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Tapi ketika Isabel mengancam dia untuk membunuhnya, Elia juga penuh ketakutan. Dia sampai lari, sampai kalau dibilang di Alkitab dia sampai ke tanah Yehuda. Karena itu berbatasan dengan Israel. Dia keluar ke situ dan dia kemudian minta sama Tuhan, cukup itu Tuhan, sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Itu kata Elia. Seorang nabi besar yang luar biasa hebatnya, bisa juga mengatakan hal seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa Elia itu sama juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ia juga punya kekurangan, kadang-kadang Elia juga mengalami kelabilan dalam kehidupannya. Dia mengalami ketidakstabilan, kadang dia penuh keberanian, satu saat dia penuh ketakutan. Elia juga mengalami banyak tekanan dalam kehidupannya. Pokoknya di luar kehebatannya sebagai seorang nabi, dengan segala mujizat yang terjadi dalam pelayanannya, Elia tetaplah seorang manusia. Lalu kenapa Yakobus menjadikan Elia contoh bagi doa yang powerful, doa yang penuh kuasa, doa yang didengar oleh Tuhan?
Jawabannya adalah Elia tahu persis kepada siapa ia berdoa. Dia tahu persis kepada siapa dia harus memohon. Ceritanya ketika bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan, mereka mulai menyembah kepada dewa-dewa Baal. Kita tahu ya, sejarah perjanjian lama itu adalah perjanjian pertarungan Allah Yahweh dengan Baal dan kawan-kawannya. Itu terus yang terjadi selama perjanjian, cerita-cerita di perjanjian lama. Dan kali ini bangsa Israel semakin dalam meninggalkan Tuhan, semakin jauh dia dalam keterlibatannya dalam menyembah kepada Baal. Hal itu tentu meresahkan Elia. Raja Ahab yang sangat dipengaruhi oleh istrinya Isabel kemudian membawa bangsa ini semakin jauh daripada Tuhan. Sampai kemudian Elia membuat satu tindakan, Bapak Ibu sekalian. Dia ngajak nabi-nabi Baal ini, dia bilang, ayolah, daripada kita kayak gini terus kita tarung aja, kita bertanding aja. Tuhanmu sama Tuhanku siapa yang lebih hebat? Gitulah kira-kira gambaran sederhananya. Siapa yang lebih jago, Tuhanmu sama Tuhanku? Allahku Allah Yahweh dengan Baal Allahmu. Panggil semua nabi-nabimu, kita buat mesbah, kita bangun 2 mesbah. Kamu sembahyang kepada dewa Baal, minta api turun dari surga, bakar persembahanmu, aku juga akan minta kepada Allahku untuk membakar persembahanku. Begitulah ceritanya. Dan kemudian 450 Nabi Baal ini mulai berdoa dari pagi. Diceritakan di Alkitab sampai sore, sampai petang katanya gitu. Mereka berdoa, mereka sampai kesurupan, Alkitab bilang. Kesurupan, dan kemudian mereka sampai menyayat-nyayat tubuhnya, sampai luka-luka penuh darah. Karena mereka meminta api turun dari langit supaya persembahan mereka bisa terbakar karena dewanya menjawab doa mereka. Hasilnya dengan segala yang mereka lakukan sampai mereka kepayahan, luka di sana sini karena mereka menyayat-nyayat tubuhnya, kesurupan sana kemari sampai sore, hasilnya 0. Nggak ada mujizat pada hari itu ketika 450 nabi-nabi Baal itu minta api dari langit. Setelah sore, kata Elia, mungkin dia bilang begini ya, sekarang giliran saya. Kemudian dia mulai minta bujang-bujangnya itu menyiram air kepada mesbah persembahannya. Siramlah air. Dikatakan siramnya tuh banyak, Bapak Ibu sekalian, nggak nanggung-nanggung, siramnya nggak sedikit. Bayangin, dikasih minyak aja kalau kita minta dari langit, apinya belum tentu ada, ini disiram air, lebih sulit lagi ya dia terbakar. Tapi itulah yang dilakukan oleh Elia. Kemudian setelah Elia berdoa kepada Tuhan, maka yang terjadi apa? Allah menjawab doa Elia. Elia berdoa nggak terlalu panjang. Elia berdoa dengan cara yang sangat sederhana. Nggak rumit doanya. Elia cuma mengatakan begini, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Itulah yang didoakan oleh Elia kepada Yahweh. Doa yang sangat sederhana, doa yang tidak terlalu rumit. Saya tadi pelayanan di itu, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta Timur tadi pagi. Waktu WL-nya kemudian berdoa sebelum firman Tuhan, dia berdoa, anak saya bilang begini, Pak, aku nih tadi doa sudah ngikutin sampai ketiduran, sampai bangun lagi belum amin. Sudah ketiduran lagi, bangun lagi, belum amin juga. Sampai kayaknya aku 3 kali ketiduran, Bapak, belum amin-amin juga. Itu dia berdoa dengan sangat panjang, Bapak Ibu. WL yang tadi pagi tempat saya pelayanan. Elia nggak doa panjang-panjang gitu, dia doa singkat saja kayak tadi itu. Yang terjadi adalah turun api dari langit. Tuhan menjawab doa Elia.
Lalu Tuhan mengirimkan api dari langit dan membakar hangus kurban itu bersama kayu apinya, batu-batunya, dan tanahnya, serta menjilat habis air yang terdapat di dalam parit itu. Dalam terjemahan baru dikatakan, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Itu yang dilakukan oleh Allah Yahweh atas doa Elia. Allah menjawab dengan tuntas, bukan cuma korbannya doang yang terbakar. Apinya yang tadi penuh dengan air itu terbakar. Batu itu kan susah terbakar, itu juga habis dibakar. Bahkan karena banyaknya air, kemudian ada genangan seperti parit di sekitar mezbah itu pun air, Bapak Ibu tahu kan, air itu tidak mungkin terbakar, itu juga habis terbakar. Allah menjawab doa Elia dengan tuntas. Allah tidak pernah tanggung-tanggung dalam bekerja, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang membedakan doa Elia dan doa nabi-nabi Baal tadi. Mereka berdoa pada Allah yang mati, nabi-nabi Baal. Mereka berdoa kepada Allah yang tidak bisa menjawab doa mereka. Sedangkan Elia berdoa kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang penuh kuasa, kepada Allah yang mampu menolong, pada Allah yang bisa menjawab semua doanya. Itulah yang dilakukan Elia, dan Yakobus mengatakan kepada jemaatnya, mereka juga sama dengan Elia. Mereka juga punya Allah yang sama dengan Elia, Allah yang hidup dan Allah yang penuh kuasa. Dan pesan itu sampai kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allahnya Elia, Allahnya Yakobus, Allahnya kita sama-sama berkuasa, sama-sama penuh kasih dan mampu menjawab semua kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Itulah yang terjadi pada jemaat binaan Yakobus. Yakobus mengingatkan itu, bahwa doanya tidak sia-sia kalau ia berdoa pada alamat yang tepat. Saya pernah dengar satu cerita, ada seorang ibu di satu desa di Jawa Tengah. Di satu desa dia jualan tempe buatannya sendiri. Saudara tahu kalau bikin tempe itu kan kedelai dikasih ragi kalau saya nggak salah, ditutup dengan plastik atau dengan daun, dan ditunggu prosesnya 3-4 hari, baru dia jadi tempe. Nah, ibu ini sudah 3 hari memfermentasi kedelainya supaya jadi tempe, tapi pada hari pasar itu, di desa itu tidak setiap hari ada pasar ya, di desa-desa dimanapun, mungkin hari pasar itu cuma seminggu 2 kali. Dan hari itu dia pergi ke pasar untuk menjual tempenya. Tapi sayang tempenya belum jadi. Masih kedelai yang masih, orang Jawa bilang masih merotoli, masih belum menyatu. Dan dia harus jualan pada pagi hari itu karena dia membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Ibu ini adalah seorang anak Tuhan. Di gereja dia ajari seperti yang kita belajarnya, doamu akan didengar oleh Tuhan kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka ibu ini kemudian datang kepada Tuhan, melihat tempenya belum jadi, pagi-pagi mau ke pasar, dia bilang, Tuhan, Bapakku yang baik, aku mohon kepadamu, ubahlah kedelai ini jadi tempe karena aku sangat memerlukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lalu dia mulai melihat tempenya, kedelainya dia, wah rupa-rupanya belum juga jadi tempe, nggak ada mujizat di situ. Tapi dia harus pergi ke pasar. Ibu ini kemudian membawa kedelai yang setengah jadi, belum jadi tempe itu ke pasar. Sampai di pasar dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu penuh dengan mujizat. Ia yakin bahwa tempenya itu akan bisa dijual pada hari itu. Waktu terus berjalan, sampai dengan siang hari pasar akan tutup. Ibu ini mulai ngecek lagi kedelainya itu, apakah sudah jadi tempe atau belum. Ternyata belum, masih belum menyatu semuanya. Dia berdoa lagi, Tuhan, hamba mohon, ubahlah kedelai ini jadi tempe karena hamba sangat membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibu ini meraba lagi tempenya dan ternyata belum juga jadi. Nggak ada mujizat di situ, Bapak Ibu sekalian. Ibu ini semakin gelisah dan sebenarnya agak kecewa juga, tapi di dalam hatinya dia masih punya iman, walaupun kecil sekali, bahwa mujizat akan datang pada dia. Dia terus berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, aku nih harus makan hari ini dan besok. Anak-anakku juga harus makan, jadi tolonglah Tuhan. Ubahlah kedelai ini jadi tempe. Sampai kemudian
Siang harinya pasar sudah akan tutup, teman-temannya sudah mulai pulang. Kedelainya belum juga jadi tempe, ibu ini mulai gelisah. Tapi dalam kegelisahannya tiba-tiba datang seorang ibu. Nanya kepada dia lagi, keliling-keliling kelihatannya, wah dia lagi sangat berusaha mencari sesuatu yang dia kelihatannya kok nggak dapat. Sampailah kepada ibu, dia nanya, Bu, ibu jual tempe yang belum jadi nggak, Bu? Saya butuh tempe itu karena anak saya di Jogja minta tempe yang belum jadi supaya waktu sampai di Jogja dia jadi dan masih fresh, itu enak rasanya dan saya bisa bagi kepada teman-teman saya karena mereka suka tempe di sini dari desa ini. Tolong cariin yang belum jadi. Singkat cerita, tempenya habis dijual oleh ibu tadi. Ibu ini berdoa dengan cara yang sangat sederhana. Dia berdoa tidak dengan panjang yang kayak saya ceritakan waktu saya pelayanan tadi pagi. Tapi Tuhan menolong dia. Memang tidak ada mujizat, kedelainya nggak jadi tempe, tapi tujuannya supaya barang dagangnya laku itu terjadi, habis kejual. Kalau dia jadi tempe mungkin nggak semuanya kejual, tapi itu semua laku dijual karena rupanya anaknya ingin bagi oleh-oleh kepada teman-temannya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita yang menyandarkan dan berdoa pada alamat yang tepat, pada Allah yang hidup, pada Allah yang penuh kuasa itu. Allah tahu persis kapan saatnya menolong kita, Bapak Ibu. Allah tidak pernah kekurangan persediaan untuk menyediakan apapun yang saudaraku butuhkan. Ketika kita berdoa kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Ketika kita berdoa kepada Allah yang mendengar doa kita. Sesederhana apapun doa kita, sesederhana apapun ucapan kita kepada Tuhan ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Nggak perlu pakai kata-kata yang indah bak puisi, nggak perlu panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika berdoa, Tuhan ubah kedelai ini jadi tempe, hanya itu aja. Elia juga berdoa, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Itu aja yang dia doakan. Dan yang terjadi adalah Tuhan menjawab doa mereka. Bapak Ibu sekalian, saudara juga bisa menambahkan hari ini dengan doa-doamu. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Tuhan, aku butuh jodoh. Tuhan, hari ini aku butuh anak karena aku ingin punya anak. Sekian lama aku enggak juga punya anak, tapi Engkau adalah Allah yang berkuasa. Aku datang kepadamu, maka Engkau pasti akan menjawab aku. Itu saja yang saudara perlu lakukan kepada Tuhan. Maka percayalah, doa saudara-saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tapi, kok ada tapinya? Tetap harus ada tapinya Bapak Ibu sekalian. Keselamatan itu nggak ada tapinya, kita kan menerima karena anugerah Tuhan semata-mata, kita nggak pernah berbuat apa-apa. Tapi ketika kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, ada tapinya, ada syarat dan ketentuannya, saudaraku sekalian. Apa itu syaratnya? Yang pertama, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 16b mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Kalau kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang dimaksud dengan hidup benar adalah bahwa walaupun kita penuh dengan kekurangan, walaupun kita adalah manusia dengan natur dosa, karena memang sebenarnya tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan kan. Kita dibenarkan karena kayu salib, kita dibenarkan karena Yesus yang sudah mati ganti kita, terus bangkit, dan kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Yesus sudah menebus kita. Kita juga sudah dibenarkan karena kebangkitannya. Lalu bagaimana ketika kita sebagai manusia meleset dalam kehidupan kita? Ada suatu saat kita keseleo jalan, kita ada menyimpang dari kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah, ada waktunya juga kita gagal Bapak Ibu sekalian. Ada waktunya kita meleset dari menjalankan kebenaran Tuhan. Tapi dalam kitab Yakobus kita mendapat panduannya. Yakobus 5 ayat 16a dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan
supaya kamu sembuh. Rupa-rupanya masalah yang terjadi di jemaatnya Yakobus adalah ada yang sakit, dan mungkin itu pasti sakit yang serius sehingga dia butuh mujizat Tuhan supaya ada kesembuhan dari sakit penyakit yang terjadi di gereja, di tempat pelayanan Yakobus. Yakobus mengingatkan jemaat untuk saling mengaku dosa. Kata saling di sini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendapat jawaban dari Tuhan akan doa-doa kita, maka kita harus menyelesaikan masalah-masalah kita dengan sesama kita. Kita harus menyelesaikan kalau kita ada dosa dengan orang lain, harus kita selesaikan. Itu adalah hal yang terjadi dalam kehidupan kita setiap saat. Kita punya salah sama orang, kita minta maaf, kita selesaikan. Itu yang dimaksud dengan saling mengaku dosa. Dan kemudian kita menyelesaikan dengan Tuhan juga kalau kita punya dosa ya. Kita harus datang mohon ampunan pada Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kita, atas semua dosa-dosa kita, atas semua kelalaian yang telah kita lakukan. Kita harus selalu menguduskan diri di hadapan Tuhan. Kita harus selalu melakukan kalibrasi, selalu memperbaiki diri setiap saat supaya kita tetap lurus dalam jalan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah biarkan dosa menguasai kita. Itulah yang dimaksud dengan orang yang benar. Ia tetaplah manusia biasa, ia manusia yang tidak luput dari kelemahan, tapi selalu mau mengakuinya dan selalu mau menguduskan dirinya. Selalu mohon belas kasihan Tuhan untuk pengampunan dosa, untuk mengampuni dosanya. Itulah orang-orang yang akan mendapat jawaban dari Tuhan. Itulah orang-orang yang punya doa yang powerful, doa-doa yang penuh dengan kuasa. Apakah hanya itu saja? Ada hal yang kedua. Bukan hanya kehidupan yang benar saja yang membuat doa kita menjadi doa yang penuh kuasa, Bapak Ibu, tapi harus juga disertai dengan iman atau keyakinan kita kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b kita baca. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, harus ada keyakinan pada Sang Maha Kuasa, harus ada keyakinan pada Tuhan yang hidup itu. Maka doa itulah yang sangat besar kuasanya. Doa itulah yang akan dijawab Tuhan. Doa itulah doa yang penuh dengan kuasa. Bukan saja kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kita harus punya iman yang kuat kepada Tuhan. Kita harus yakin Allah kita bisa menjawab doa-doa kita. Kita nggak mungkin mengharapkan mujizat Tuhan kalau kita sendiri nggak percaya sama doa kita, ya kan? Kita berdoa, Tuhan, Engkau akan menjawab doaku. Aku udah hidup benar. Dan aku sekarang minta ABC. Setelah itu bilang, tapi kayaknya nggak mungkin, ya kan? Lalu kalau begitu kita bagaimana caranya mendapat jawaban dari Tuhan? Kita nggak akan dapat jawaban dari Tuhan kalau kita nggak yakin dengan doa kita. Doa itu akan menjadi doa yang penuh kuasa kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Sekaligus yakin bahwa Tuhan sanggup, sekali lagi Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bahkan yang mustahil pun Tuhan bisa lakukan kalau Dia berkehendak bagi kita. Amin. Sekecil apapun iman kita, saudara-saudara, Yesus mengatakan iman yang hanya sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Artinya kalau kita berdoa, iman kita ada dalam diri kita. Kita yakin walaupun kadang-kadang ada keraguan, tapi keyakinan masih ada dalam diri kita bahwa Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup membuka tingkap-tingkap langit bagi kita. Maka doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan inilah yang ketiga, Allah menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dilandasi oleh kebutuhan kita, bukan keinginan kita, Bapak Ibu. Dalam teks tadi yang kita baca, kebutuhan dari jemaat adalah ada jemaat yang sakit. Dan saudara hari ini bisa menambahkan segala kebutuhanmu. Saya butuh pekerjaan, saya butuh promosi, saya butuh Tuhan menyembuhkan saya kalau ada yang sakit. Saya butuh Tuhan akan menyembuhkan keluarga saya yang sakit. Saya butuh Engkau datang pada keluargaku yang belum mengenal Engkau. Ketika kita datang pada Tuhan, kita menambah semua daftar kebutuhan kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Maka Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Apapun kebutuhan saudara, sebesar apapun kebutuhan saudara, saat saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara membuka hati kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan ada dalam setiap masalah saudara, Tuhan ada dalam segala kebutuhan saudara, maka
Yakinlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah menyediakannya bagi kita, dan Tuhan akan memenuhi segala yang kita butuhkan ketika hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika kita punya iman yang teguh dalam Tuhan, dan ketika kita membutuhkannya, maka Allah pasti akan menjawab doa kita. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kita kepada dunia, kepada orang lain, kepada siapapun. Karena manusia bisa mengecewakan kita, dunia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Datanglah kepada Allah yang hidup, saudaraku. Allah mengasihi saudara. Allah sanggup memenuhi segala keperluan saudara. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan praktekkan apa firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa ketika kita punya masalah, maka kita boleh datang kepada penatua gereja. Kita bisa datang untuk didoakan oleh Om Simon, Tante Els, dan hamba Tuhan yang lain. Karena dengan demikian kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, semakin diteguhkan, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita ketika kita datang kepada Tuhan. Juga kita akan praktekkan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika kita saling mendoakan, maka kita akan dapat peneguhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Amin. Sekarang saya ingin bertanya, adakah di antara saudara yang punya kebutuhan pada malam hari ini? Butuh pekerjaan, butuh promosi, butuh apapun, butuh jodoh, ingin punya anak, atau apapun yang saudara punya beban hari ini, angkat tangan. Adakah saudara-saudara yang punya kebutuhan? Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri yang punya kebutuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, karena pada malam hari ini Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Tuhan telah menyediakan semua jawaban bagi kebutuhan kita. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit, maju ke depan. Banyak hamba Tuhan akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ayo, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ada Om Simon, Tante Els, beliau tuh punya banyak pengalaman. Tante Els itu kemarin sakit kanker yang kayaknya sudah mau mati. Tuhan menjamahnya sampai hari ini dalam usia segitu masih melayani Tuhan. Amin. Amin. Tim pemuji, mari.